Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma. Di sini saya akan memandu video presentasi kali ini. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 2B Analisis Kimia, Prodi D3 Analisis Kimia, jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang akan membahas materi seputar analisis protein. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah Kimia Analisis Obat dan Makanan dengan dosen pengampuh Ibu Filia Dharma Paramita STPM Food PhD. Kami dari kelompok 4 terdiri atas 3 orang anggota yang sama-sama bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Yang pertama ada Nur Inayah dengan NIM 33220030. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, Hilma, dengan NIM 33220036, dan yang terakhir ada Shalwa Syeda Masyurah dengan NIM 33220044. Baik, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Protein merupakan salah satu bahan pangan yang penting ditinjau dari segi sifat dan maupun segi fungsionalnya dalam bahan pangan. Adapun penetapan kadar nitrogen yaitu berdasarkan pada penetapan kadar nitrogen total, ikatan peptida, asam amida aromatik, kapasitas pengikatan satu warna, sifat absorpsi sinar ultraviolet oleh protein, dan sifat light scattering. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui susunan protein dalam pangan, yang kedua untuk memahami kandungan protein pada bahan pangan atau makanan, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui metode analisis protein. Jenis-jenis protein itu ada 4. Yang pertama ada gluten. Gluten itu adalah jenis protein yang terdapat dalam tepung terigu yang bersifat khas, dan dia juga terdapat dalam tepung serealia lainnya tetapi dengan jumlah yang kecil. Yang kedua itu ada oval bumi, jenis protein yang terdapat dalam bagian putih telur yang bersifat khas dan mudah membentuk buih permanen apabila dikocok. Yang ketiga yaitu kasein. Kasein ini adalah jenis protein yang terdapat dalam susu, mudah menggumpal dan membentuk massa yang kompak. Aktin dan miosin. Jenis protein ini yaitu dua serangkai yang khas yang terdapat dalam daging dan membentuk serabut daging. Jenis-jenis metode analisis protein. Jenis-jenis metode analisis protein ini terbagi menjadi 5 metode. Yang pertama adalah metode Kaldal. Metode penetapan protein dengan menggunakan metode Kaldal dapat digunakan untuk analisa protein semua jenis pangan. Prinsip penetapannya yaitu sampel yang akan dianalisis harus dihancurkan terlebih dahulu sehingga seluruh karbon dan hidrogen teroksidasi dan nitrogen diubah menjadi amonium sulfat yang akan dinetralkan dengan alkali pekat dan didestilasi menjadi larutan asam borat. Ion borat inilah yang dititrasi dengan menggunakan asam standar. Hasil yang diperoleh merupakan kandungan protein dan kandungan non-protein. Metode yang kedua adalah metode Biuret. Pada prinsipnya, ikatan peptida akan bereaksi dengan ion Cu2+, membentuk kompleks warna abu-abu. Nah, intensitas warna abu-abu tersebut berbanding langsung atau berbanding lurus dengan konsentrasi protein, di mana semakin meningkat intensitas warna abu-abu, maka konsentrasi dari protein akan semakin besar pula. Selanjutnya, penetapan metode Lowry. Reaksi antara Cu2+ dengan ikatan peptida dan reduksi asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan merupakan residu dari protein akan menghasilkan warna ungu. Nah, warna yang terbentuk tergantung pada kadar tirosin dan triptofan dalam protein yang akan dianalisa. Selanjutnya, metode analisis protein yang keempat, yaitu metode analisis pengikatan zat warna. Metode ini merupakan penetapan protein secara tidak langsung, di mana zat warna mempunyai kemampuan bergabung dengan gugus polar protein yang bermuatan ion berlawanan. Prinsip penetapannya, gugus polar protein dapat mengikat zat warna, namun jumlah zat warna yang diikat akan berbanding lurus dengan kadar protein sampel. Nah, zat warna yang tidak terikat pada protein dapat secara langsung dipisahkan dengan cara sentrifuge. Kemudian supernatrumnya diukur dengan menggunakan spektrofotometer untuk intensitas warnanya. Dari hasil analisis yang diperoleh, semakin rendah intensitas warna dan supernatannya menunjukkan semakin banyak zat warna yang diikat oleh protein
yang artinya kadar proteinnya tergolong tinggi. Penetapan protein dengan metode titrasi formal. Penetapan protein dengan metode titrasi formal ini banyak digunakan untuk analisis protein pada susu. Metode ini cukup cepat dan sederhana, tapi cenderung mengukur protein lebih rendah, terutama pada protein susu. Bila formaldehid tersebut dapat bereaksi dengan gugus amin dan residu asam amino seperti lisin, reaksi ini menyebabkan terjadinya konversi gugus NH2 menjadi gugus N-2CH2 yang menyebabkan kehilangan sifat basa dan meningkatkan keasaman protein. Peningkatan keasaman protein ini kemudian diukur secara titrasi. Nah, titrasi ini dilakukan dengan menggunakan sodium hidroksida standar dengan indikator phenolphthalein. Titik akhir titrasinya ditentukan berdasarkan pembentukan warna pink. Nah, peningkatan keasaman ini tentunya berkorelasi dengan kadar protein, ya. Namun untuk mengonversi volume titran menjadi konsentrasi protein, maka digunakan faktor konversi dengan rumus persen protein sama dengan T dikali 0,17, di mana T ini adalah volume NaOH yang digunakan atau yang diperlukan untuk menetralkan keasaman protein dari 1000 ml susu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syahla Sarmasyara. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Langsung saja, contoh metode Caudill. Metode Caudill terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap destruksi. Destruksi adalah tindakan mengubah atau melarutkan sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur berupa unsur-unsur yang terkandung dalam sampel tersebut. Destruksi ada 2 macam, yaitu destruksi basah dan kering. Destruksi basah dilakukan dengan cara melarutkan sampel dengan asam kuat, baik tunggal maupun campuran. Pelarut yang digunakan untuk destruksi basah antara lain asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, air raja atau aqua regia, asam sulfat atau H2SO4, dan asam perklorat atau HClO4. Destruksi basah dilakukan untuk melarutkan logam sehingga dapat diketahui unsur-unsur penyusun logam tersebut. Destruksi kering dilakukan dengan cara penggabungan sampel dengan muffle furnace pada suhu pemanasan tertentu untuk merombak logam organik di dalam sampel menjadi logam-logam anorganik. Yang kedua, destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau biasa disebut viskositas bahan. Dalam penyulingan, zat-zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Metode ini termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal destilasi ada hukum Rayleigh dan hukum Dalton. Yang ketiga, metode titrasi. Titrasi secara kuantitatif yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga disebut sebagai analisis volumetrik. Analisis titrimetri merupakan satu dari bagian utama kimia analitik dan perhitungannya, berdasarkan hubungan stoikiometri dan reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya, prosedur kerja diawali dengan preparasi sampel. Sampel disiapkan dan dimasukkan ke dalam tabung destruksi. Masing-masing sampel ditimbang sesuai dengan berat yang telah ditentukan. Ditambahkan asam sulfat pekat ke dalam masing-masing tabung destruksi. Lalu dibuat juga untuk belangkonya. Selanjutnya, tahap destruksi. Langkah pertama adalah memasukkan tabung-tabung destruksi ke alat pemanas. Kemudian dipanaskan selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya, pemanasan dihentikan apabila sampel telah berubah menjadi warna hijau bening. Selanjutnya, sampel didinginkan pada suhu kamar. Selanjutnya, tahap destilasi. Setelah peralatan destruksi dirangkai, larutan sampel yang diperoleh dimasukkan ke dalam labu destilat. Selanjutnya ditambahkan natrium hidroksida sampai larutan berwarna gelap. Destilasi dijalankan dan destilat ditampung pada asam borat yang telah disediakan. Proses destilasi dihentikan apabila destilat diperoleh dan asam borat mencapai 150 ml. Residu dibiarkan terbuang dengan pengisapan. Selanjutnya, tahap titrasi. Destilat yang telah diperoleh dilakukan titrasi dengan HCl 0,1N. Hasil perubahan warna titrasi dari warna hijau menjadi warna
merah jambu. Dan dilakukan cara yang sama untuk belangko. Perhitungan persen nitrogen pada contoh dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Persen N sama dengan dalam kurung mililiter HCl contoh dikurang mililiter HCl belangko tutup kurung dikalikan dengan normalitas dikali 14,007 dikali 100 mg. Contoh kadar protein yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Persen protein sama dengan persen N dikali F, di mana F sama dengan faktor konversi, yaitu 100 per persen N dalam contoh. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini adalah protein itu merupakan sumber gizi utama, yang mana protein ini merupakan sumber gizi atau sumber asam amino. Nah, di mana terdapat beberapa jenis-jenis protein. Ada gluten, ovalbumin, aktin dan myosin, dan kasein. Adapun untuk menentukan penetapan kandungan protein dapat digunakan beberapa metode. Yang pertama ada metode Koldal, yang kedua ada metode Biuret, yang ketiga adalah metode Lowry, yang keempat ada metode pengikatan zat warna, dan yang terakhir ada metode penetapan dengan titrasi formol. Demikianlah video presentasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.